Dari reforma agraria ke reforma IKN, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Nusantara Pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara, IKN, ternyata punya cerita menarik di baliknya. Bukan sekadar soal desain megah atau patung Garuda yang jadi ikon, tapi lebih pada siapa yang sebenarnya mengatur urusan lahannya. Jawabannya, Badan Bank Tanah, BBT. Selama ini publik mungkin lebih akrab dengan Kementerian ATR BPN sebagai pihak yang mengurus sertifikat tanah, peraturan, dan administrasi pertanahan. Tapi kehadiran BBT membuat peta kekuasaan lahan jadi berbeda. Kalau BPN disebut regulator, BBT berperan sebagai land manager alias pengelola tanah. Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmaja, menjelaskan lembaga ini dibentuk khusus untuk mengelola lahan yang dipakai bagi kepentingan umum, sosial, hingga pembangunan nasional. BBT hadir untuk memastikan tanah bisa dikelola secara produktif dan berkeadilan, ujarnya. Mandat itu bukan main-main. Total ada lebih dari 34.000 hektar lahan yang saat ini sudah berada di bawah pengelolaan BBT. Dari jumlah itu, sebagian besar dipakai untuk proyek strategis, termasuk Bandara VVIP IKN dan jalan tol yang menjadi nadi transportasi di ibu kota baru. Tugas BBT tidak berhenti pada infrastruktur. Mereka juga mengalokasikan tanah untuk program perumahan rakyat berpenghasilan rendah, MBR, di Kendala dan Brebes. Selain itu, tanah hasil kelolaannya juga disalurkan untuk reforma agraria, agar akses kepemilikan tanah bisa lebih merata dan adil. Menurut Kepala Kanwil BPN Bali, I. Made Daging, kolaborasi antara BPN dan BBT penting untuk mencegah sengketa lahan berlarut-larut. Dengan sistem pengelolaan terpusat, tanah bisa dipastikan digunakan sesuai tujuan pembangunan, bukan sekadar jadi lahan tidur atau rebutan antar pihak. Menariknya, BBT juga menggandeng kampus untuk memperkuat pengelolaan lahan. Universitas Udayana di Bali, misalnya, sudah menandatangani MOU untuk riset dan inovasi pertanahan. Artinya, urusan tanah kini tak cuma soal birokrasi, tapi juga ilmu pengetahuan dan transparansi publik.